Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Rektor UPN Veteran Jakarta, Bapak Ibu Wakil Rektor beserta jajarannya. Yang kami hormati, Bapak Ibu Dekan beserta seluruh jajaran. Yang terhormat, Bapak Prof. Irwan Trinugroho, PhD selaku narasumber, serta undangan audiensi pemetaan data webometrik. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul melalui ruangan virtual ini. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya, Sabdani Zara, selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa. Acara yang pertama yaitu penyampaian sambutan. Selanjutnya, acara inti yaitu audiensi pemetaan data webometrics dan penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Acara selanjutnya yaitu membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang pertama yaitu penyampaian sambutan oleh Kepala LP3M, Bapak Satria MAK, kami persilakan.
Baik, terima kasih Mbak Sarah. Terdengar suaranya? Dengar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2, Ibu Wakil Rektor 3, beserta seluruh jajaran di Rektorat. Ada LP3M, ada LPPM, ada UPT. Yang saya hormati juga Bapak Ibu di fakultas, Bapak Ibu dekan atau yang mewakili, beserta seluruh jajaran di fakultas, termasuk juga mungkin Bapak Ibu operator di fakultasnya masing-masing, dan hadirin sekalian yang saya banggakan, serta tidak lupa Profesor Irwan Trinugroho dari UNS yang telah berkenan untuk hadir pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mungkin kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan audiensi untuk data webometrik. Dan sudah hadir bersama kita Prof. Irwan dari UNS sebagai nanti narasumber kita yang memang sejauh ini sudah mendampingi UPN. Mudah-mudahan Prof. Irwan selalu diberikan kesehatan sehingga bisa selalu mendampingi UPN. Bapak Ibu sekalian, jadi sesuai dengan agenda kerja dari Bapak Rektor bahwa beliau memiliki program internasionalisasi UPN Veteran Jakarta, Bapak Ibu. Salah satu atau salah dua dari program internasionalisasi UPN ini, Bapak Ibu sekalian, itu ada terkait rekognisi kelembagaan secara internasional tentunya, dan juga penguatan mutu dan branding untuk tingkat internasional. Sehingga Bapak Rektor mengamanatkan kepada kami di LP3M untuk mengawal program kerja beliau melalui internasionalisasi UPN Veteran Jakarta. Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah ada beberapa program yang kita jalankan untuk internasionalisasi UPN Veteran Jakarta ini, mulai dari pertukaran pelajar dengan luar negeri melalui program IISMA atau program yang mandiri kita laksanakan sendiri. Kemudian juga ada yang sedang dirintis, itu dual degree. Ini dirintis oleh pihak FISIP. Kemudian juga yang menjadi tugas kami di LP3M ini adalah terkait tentang pemeringkatan, Bapak Ibu sekalian. Beberapa pemeringkatan ini sudah dilihat oleh Pak Rektor sebagai program yang harus ditingkatkan keberadaannya di UPN. Karena ini sebagai tadi salah satu penguatan branding UPN, Bapak Ibu. Diharapkan dengan pemeringkatan, branding UPN ini bisa menjadi lebih baik lagi. Prof. Irwan juga sudah mendampingi kita untuk pendampingan di pemeringkatan QS ya, Prof. ya. Ini sudah kita mulai garap dengan Prof. Irwan. Kemudian untuk hari ini, Bapak Ibu sekalian, webometrik. Jadi kalau kita lihat webometrik UPN, Prof. Irwan, Bapak Ibu sekalian, ini ternyata kalau ranking dunianya 8.700, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat saudara kita di Jogja maupun di Jawa Timur hampir sama dengan kita 8.300, tapi di Jogja sudah berhasil menembus angka 5.000, Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin perlu kita tingkatkan bersama. Nanti Prof. Irwan akan menjelaskan kira-kira bagaimana kiat supaya webometrik kita
bisa lebih meningkat lagi. Kalau di tingkat nasional kita masih 270-an Bapak Ibu ya. Webometrik kita di tingkat nasional. Masih kalah juga dengan di UPN Jogja, itu sudah masuk 100, 109. Nah, ini yang harus kita tingkatkan bersama. Mungkin nanti Prof. Irwan akan menjelaskan, ternyata walaupun namanya web, tapi ternyata tidak 100% web juga. Nah, sehingga kami juga mengundang Bapak Ibu Kaprodi untuk bisa memahami juga, ternyata yang namanya webometrik itu tidak semata-mata hanya web, tetapi juga ada riset-riset dosen yang datanya ditarik. Mungkin nanti lebih jelas dengan Prof. Irwan ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan agenda kita pada hari ini bisa mendongkrak nilai UPN yang tadi 8.700 di tingkat dunia, atau kalau di tingkat nasional itu masih 270-an. Harapannya di tahun ini kita bisa tembus. Pak Rektor mengharapkan masuk 100 besar gitu ya, khususnya di Indonesia, dan mudah-mudahan itu bisa tercapai. Dengan demikian kalau itu tercapai, berarti branding dari UPN ini juga akan semakin baik Bapak Ibu ya, karena selama ini juga branding UPN ini baik ditunjukkan dengan animo mahasiswa yang terus meningkat dari tahun ke tahun untuk kuliah di UPN Veteran Jakarta. Demikian mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Capaian pemeringkatan tidak bisa dicapai oleh universitas, tetapi juga oleh semua sivitas akademika di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Terima kasih sekali lagi Prof. Irwan yang sudah berkenan mendampingi kami di UPN untuk selalu tempat bertanya kita terkait tentang pemeringkatan ini. Beliau memang ya expert begitu ya, expert untuk pemeringkatan-pemeringkatan yang ada. Demikian Bapak Ibu sedikit pengantar dari saya selaku KLP3M yang ditugaskan oleh Pak Rektor sebagai PIC dalam berbagai pemeringkatan. Selamat mengikuti acara ini, semoga lancar dan bisa kita implementasikan di kemudian hari. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Satria atas sambutan yang telah diberikan. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, izinkanlah kami untuk mendokumentasikan kegiatan. Mohon kepada seluruh peserta dapat mengaktifkan kamera. Baik, bisa dibantu operator? 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu audiensi pemetaan data webometrics yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Irwan Trinugroho. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih, Mbak. Bisa didengar suara saya? Bisa, Prof. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala LP3M, ya Pak Satria, para Wakil Rektor, para Dekan, para pimpinan lain di UPN Veteran ya. Terima kasih atas undangannya untuk kita. Kalau sebelumnya kita diskusi tentang QS ya, dan mudah-mudahan sudah, dan saya lihat juga sudah bergerak ya pada progres untuk QS ya. Nah sekarang amanahnya untuk kita diskusi mengenai webometrik. Saya itu ya kaget gitu ketika lihat pertama kali UPN Veteran Jakarta itu webometriknya sangat jauh sekali. Nah kemudian saya melakukan beberapa analisis ya, ternyata ketemu hasilnya. Ini nanti saya jelaskan ya kenapa bisa sebegitu
jauh ya, 270 sekian di Indonesia atau 8.000 sekian di dunia ya. Nah, saya nanti apa namanya, beberapa hari yang lalu saya sempat melihat ya, oh ternyata konfigurasinya di sini ya, problemnya di sini dan seterusnya. Nanti saya sampaikan dan itu mudah-mudahan segera bisa ditindaklanjuti. Jadi nanti di Juli nanti bisa melesat nih ya, karena ada hal yang krusial yang itu hal yang gampang sebenarnya dan itu sebenarnya bisa dilakukan ya. Mohon izin saya untuk share screen. Ya, jadi ini sedikit aja lah ngomong tentang UNS ya sebelum itu ya. Jadi UNS itu kalau kami sekarang di dunia di 1050, ya Asia di 270 dan di Indonesia ada di 6 ya. Tapi ini saya bukan mau cerita itu, tapi ceritanya sebenarnya adalah di sinilah. Jadi kami masuk ya mulai membantu Prof Jamal, Pak Rektor di pemeringkatan itu waktu itu kami masih 1364 nih dan di Indonesia pun masih di angka 9 atau 10 waktu itu ya gitu. Nah, sekarang kami sudah bisa bergerak ke 1050 dan sudah di 6 di Indonesia. Jadi naik ya cukup signifikan gitu ya. Nah, sekarang gini ya. Apa bedanya Webometrics dengan pemeringkatan lain Bapak Ibu ya? Jadi Webometrics ini apa namanya? Dia mengklaim bahwa dia merupakan pemeringkatan yang terbesar di dunia ya. Very large ya. Karena apa? Ini dia free ya kan? Dia free, dia tidak perlu Bapak Ibu input data apapun ya kan, dan kemudian dia semuanya menggunakan data sekunder ya yang dia bisa ambil dari apa namanya public data kan gitu ya kan. Nah, maka kemudian apa? Maka kemudian dia bisa klaim bahwa ada sekitar lebih dari berapa sih 30.000 perguruan tinggi yang masuk di dalam apa pemeringkatan dia kan gitu ya. Jadi saya kenal dengan yang menghandle ini yang namanya Isidro ya. 2 atau 3 kali UNS pernah mengundang beliau ya. Nah kemudian kalau dulu zaman dulu tadi yang disampaikan Pak Satria ya, zaman dulu dia memang fokusnya lebih kepada apa namanya kepada pemeringkatan mengenai konten yang ada di web kan gitu. Seberapa populer webnya, seberapa banyak backlink yang apa namanya merefer ke situ dan seterusnya gitu. Nah, tapi sekarang dia slowly move ya. Dia move tidak lagi hanya menggunakan konten web untuk menilai suatu university, tapi sekarang dia menggunakan bibliometrik juga, research indicator juga untuk itu ya. Nah, jadi ini bedanya dengan mungkin QS ya. QS itu nggak banyak ya. QS itu QS World University Ranking itu mungkin maksimalnya 2.000 perguruan tinggi yang masuk. Tapi kalau ini Weibo dia bisa jaring banyak. Yang penting universitasnya itu punya apa namanya website resmi ya kan. Dia bisa kemudian memasukkan dalam pemeringkatan dia ya. Nah, dia kemudian klaim ya beberapa hal ya. Apa namanya keunggulan dia dibanding dengan pemeringkatan yang lain, misalnya QS atau TSC dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dia bilang bahwa kalau yang lain itu mungkin hanya sekitar 5% dari perguruan tinggi yang ada di dunia ini kan gitu, dan banyak hal itu menggunakan survei kan, misalnya academic reputation, employer reputation itu kan menggunakan survei. Dia bilang bahwa si Isidro itu dia bilang bahwa nah itu kan sebenarnya foreign expert ya, dia nggak punya local knowledge yang appropriate kan gitu, maka bisa seringkali jadi bias ya. Nah kemudian mungkin juga yang terkait dengan bibliometriknya mungkin bisa jadi kurang pas ya. Kemudian yang kedua ya costly ya untuk beberapa hal ya gitu. Jadi misalnya QS ya ada misalnya kalau kita harus menghadiri acaranya QS, kalau kita mungkin promote di medianya QS dan seterusnya kan itu costly ya. Nah, kemudian juga seringkali ya, kemudian rekomendasinya unpractical dan costly ya, misalnya diminta untuk kemudian attract scholar yang highly cited misalnya ya kan dan seterusnya yang itu ya mahal kan gitu ya. Apa namanya? Seringkali rekomendasinya kurang pas kan gitu. Ya, ini yang disampaikan waktu Isidro ya ketemu dengan saya, dia bilang beberapa keunggulannya Webometrics dibanding dengan pemeringkatan yang lain. Yang jelas dia selalu klaim bahwa ini adalah pemeringkatan yang paling besar di dunia ya, karena dia bisa mencakup lebih dari 30.000 dan seterusnya ya. Nah, ini mungkin saya ke sini dulu ya. Jadi tadi yang saya sampaikan ya, ini itu bukan ranking dari website university ya, tapi ini adalah ranking dari university ya. Jadi sekali lagi ya, dia klaim bahwa ini tidak lagi menjadi ranking dari website ya, tetapi ranking dari university. Nah, ini menggunakan dua hal ya, yaitu
Webometrics ya, konten ya, konten mission dari university ya kan, kemudian seberapa populer, seberapa visibilitasnya dan seterusnya, dan kemudian indikator research ya. Ini ada 2. Kemudian ini 2 kali ya dalam setahun ya. Jadi Januari dan Juli ya, biasanya di akhir bulan lah. Nah, kemudian dia tidak perlu kita tidak perlu submit data apapun ya. Kita tidak perlu submit data apapun. Dia akan collect datanya menggunakan algoritma dia sendiri ya dari berbagai sumber ya. Nanti saya jelaskan sumbernya mana aja. Nah, itu antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 di bulan itu. Jadi anggaplah Januari ya, periode Januari 2023 kemarin ya, dia publish sekitar tanggal 30 lah. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 20 dia collect datanya ya. Apa namanya? Di bulan Juli juga seperti itu. Nah, kemudian tidak perlu kita mohon izin bisa di-mute sebentar ya yang ini. Oke, tidak perlu kita submit data ya. Beda dengan mungkin QS, TSI ya, kita harus submit data institusional tertentu. Ya, kalau ini nggak perlu ya. Oke ya, saya lanjut ya. Nah, maka jumlahnya kan besar sekali ya, yang perguruan tinggi yang masuk dalam rankingnya mereka. Nah, ini adalah metodologinya. Saya jelaskan sekarang. Ya, ini penting ya, krusial di sini ya untuk bisa memahami metodologinya ini. Zaman dulu itu masih ada indikator namanya presence ya. Presence itu seberapa banyak public knowledge yang di-share dan seterusnya. Tapi sekarang sudah discontinue, tidak ada lagi presence ya. Nah, sekarang hanya ada 3 indikator. Satu adalah visibility. Visibility itu adalah impact dari web kontennya, web content university. Nah, itu dia ngukurnya dari apa? Dari jumlah external network ya, yang itu nge-link ke websitenya perguruan tinggi. Ini memang dinormalize dan juga saya yakin ada weighted-nya, tetapi saya tidak tahu bagaimana metodologi dia untuk menormalize dan melakukan pembobotan. Saya nggak tahu ya, terus terang saya, dan dia juga nggak mau buka itu ya. Untuk saat ini dia nggak mau buka itu. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dia dari Ahref dan dari Mayastik ya. Kemudian yang kedua, nah kalau yang visibilitas ini adalah yang dia sebut sebagai webometrik ya. Nah, yang kedua yang bibliometrik dia ambil dari 2 indikator. Jadi yang visibility tadi ya itu 50%. Nah, kemudian yang 2 lagi adalah yang pertama transparansi atau openness ya. Nah, ini artinya adalah apa? Artinya adalah peneliti-peneliti yang top cited ya, yang paling banyak disitasi. Ini ngukurnya dengan apa? Ya, ini ngukurnya dengan jumlah sitasi dari top 310 autor ya dari perguruan tinggi tersebut. Exclude top 30 outliers ya. Karena seringkali ada outlier di situ, misalnya tiba-tiba mahasiswa membuat akun ya dengan domain UPN Veteran Jakarta, kemudian dia semua paper orang lain dimasukin gitu ya kan, itu jadi outliers dan seterusnya. Ya, ini ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari Google Scholar Profile ya. Nah, UPN Veteran itu malah unfortunately belum punya itu gitu ya. Google Scholar Profile belum ada. Ya, nanti saya tunjukin deh, nanti saya tunjukin di situ. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa? Yang menyebabkan yang untuk posisi UPN yang di sini nih ya. Ini kan UPN di sini nih ya, di peringkat 272 Indonesia, 877 dunia ya. Ini di komponen openness ya, di kedua ini dia rankingnya ranking yang paling bawah sendiri nih ya, paling bawah sedunia ya, 6.553 ya. Artinya tidak ada paper yang, saya kira ini karena tidak ada tidak ada profil Google Scholar yang dimiliki secara formal dimiliki oleh UPN Veteran Jakarta. Jadi dia dihitungnya 0 ya. Jadi dia peringkatnya adalah di paling bawah gitu ya. Ini yang di openness. Nah, ini padahal sebenarnya bisa sekali untuk dinaikkan gitu ya. Nanti saya jelaskan lagi. Nah, ini yang kedua ya, transparansi atau openness ya, top 310. Kemudian yang ketiga itu adalah excellent atau scholar. Ini top cited paper ya. Ini adalah jumlah paper yang masuk di dalam top 10% most cited dalam 27 disiplin yang ada di Simago atau Scopus ya. Jadi Simago itu ngambil data dari Scopus. Jadi sama aja ini sebenarnya dari Scopus ya. Datanya selama 5 periode. Kalau yang kemarin ini kan Januari 2023 ya. Jadi dia ambil dari 2017 sampai 2021 ya. Jumlah paper yang masuk dalam top 10% most cited di 27 disiplin ya.
itu ya, ngambilnya dari Simago atau dari Scopus ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, posisi Indonesia. Ya, kita lihat di sini ya. Teman-teman Indonesia itu ya kan, yang pertama, kalau untuk yang namanya impact atau visibility itu masih bisa dinaikin ya, masih bisa lah gitu ya, di peringkat-peringkat seperti ini. UNS itu bisa di 418 lah. Paling tinggi itu kalau nggak salah ya di Brawijaya, dia bisa sampai 215 ya. Ini masih bisa bagi kita ya. Bagi UPN masih bisa impact ini ya. Openness ini masih bisa ya. Openness itu yang dari Google Scholar tadi masih bisa. UNS itu di peringkat 900-an sekian lah gitu ya. Apa namanya? Kemudian kalau excellent, nah ini yang paling susah ya. Excellent itu datanya kan ngambilnya dari Simago atau Scopus, yaitu most cited ya. Nanti saya jelaskan, tunjukkan kenapa ini begitu susahnya ya. UPN itu untuk excellent ya, itu berada di posisi terbawahnya. Jadi 7.212 ini posisi paling bawah gitu. Nah, hampir kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia yang setelah 50 itu berada di paling bawah ya. Karena memang susah ya, excellent rank itu susah sekali karena ini ngambil datanya dari Scopus dan itu most cited paper ya. Sangat jarang paper dari Indonesia itu bisa masuk dalam top 10% most cited paper kan gitu. Nanti saya lihat konfigurasinya, saya tunjukkan konfigurasinya ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bermain ya, bermainnya adalah di impact rank sama di openness ya. Nah, impact rank UPN sebenarnya udah lumayan ya, 5391 kan gitu. Nah, sekarang yang masih bisa dilakukan adalah di sini yang impact-nya 5391. Nah, yang masih berat adalah di sini. Ya, ini sebenarnya bisa ya 6.553 itu nanti bisa dinaikin. Ini hanya perlu satu upaya simple ya untuk bisa melonjakkan dari 6553 itu ke angka tertentu ya. Angka mungkin bisa 3.000-an sekian lah saya bilang. Masa ya UPN kalah Universitas Majalengka itu saya nggak tahu dari mana tuh Universitas Majalengka gitu ya. Jadi apa namanya, harusnya bisa naik drastis ya kalau kita bisa menaikkan yang di openness ini dan juga di impact ya gitu. Impact itu menurut saya sudah lumayan ya, sudah di angka 5.391 sudah lumayan. Cuman sekarang adalah yang di openness ini. Nah, saya jelaskan ya. Ada satu pertanyaan mungkin bagi teman-teman. Misalnya lihat di sini. Ini kan UI yang di openness ya, UI 686, UGM 710 dan seterusnya, UNS 911, ITB mosok bisa yang paling bawah Pak di openness 56553. Ini kan anomali. Juga Unpad ya. Unpad itu juga 6553, Hasanuddin juga 6553. Ini kok aneh sekali kan gitu. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini kelihatannya mereka belum tidak begitu care ya dengan ini, tapi sebenarnya ini ada penjelasannya ya, kenapa seperti itu. Nah, kita masuk ke sini ya, ke openness dulu ya. Satu ya, ini harus menggunakan domain nama university-nya untuk afiliasinya. Jadi email yang terdaftar dari si scholar itu, si dosen itu adalah emailnya university. Jadi kalau saya ya irwan@staff.uns.ac itu tadi, ada .uns.ac.id-nya ya. Jadi institutional email address ya. Kemudian apa namanya? Citasi dari 310 public profile dari masing-masing university ya. Kemudian 30 teratasnya itu dikeluarkan sebagai outliers-nya. Nah, kemudian yang di-exclude sama mereka itu adalah yang apa? Satu ya, jika ada non-individual profile ya. Bukan orang tetapi menggunakan domainnya misalnya UPN Veteran Jakarta misalnya. Jadi misalnya jurnal ya, department, kemudian mungkin conference ya, proceeding atau conference, kemudian grup dan seterusnya. Itu dia di-exclude dari apa namanya, dari openness ya. Jadi kalau ketahuan ada non-individual profile di dalam profile Google Scholar-nya si institusi itu, ya maka kemudian akan dianggap sebagai zero. Maka rankingnya yang paling rendah kan gitu ya. Dianggap itu nilainya kosong. Kemudian ya otomatis kalau kosong kan berarti di paling bawah ya 6.553 tadi kan gitu, ya kan. Nah kemudian jika ada banyak profil dari author itu sebenarnya tidak belong ke university tersebut, tapi intentionally dia ditambahkan agar meningkatkan ranking dari si university itu secara intention ya, maka kemudian itu juga di-exclude ya si perguruan tinggi itu karena dia melakukan unethical behavior kan gitu ya. Jadi saya yakin mungkin bisa jadi yang tadi yang case-nya ITB, Unpad itu adalah yang nomor 3 ini ya. Ada profile dari non individual yang dia
menggunakan domainnya ITB ya atau Unpad ya, institusi tersebut ya. Nah, itu kemudian dia di-exclude ya. Contohnya seperti apa sih, Pak? Contohnya saya kasih contoh sekarang ya. Saya kasih contoh. Dulu UNS itu pernah tuh ya, pernah kemudian di penalti ya untuk openness itu. Nah, karena ada beberapa jurnal yang dia menggunakan domainnya UNS ya. Jadi misalnya ada jurnal pendidikan administrasi perkantoran ya, itu menggunakan .fkip.uns.ac.id. Ini jurnal GeoEco ini menggunakan juga Proceeding Prasasti ini juga menggunakan dan seterusnya. Ada banyak ya waktu itu. Nah, kemudian akhirnya saya ngumpulin para pengelola jurnal ya, saya kumpulin pengelola jurnal, kemudian saya beri pengertian pada mereka dan seterusnya, debat macam-macam ya. Karena apa? Karena ya mohon maaf mereka berargumen bahwa ini itu dibutuhkan untuk akreditasi jurnal kan gitu, ya kan, dibutuhkan untuk akreditasi jurnal, bla bla bla. Nah, akhirnya saya bilang ke mereka, ya gini aja lah win-win solutionnya. Silahkan membuat profile di Google Scholar untuk jurnal kalian, tapi tidak menggunakan domainnya UNS. Ya. Akhirnya disepakati ya, jadi tidak lagi menggunakan @UNS, email yang verifikasinya nggak lagi pakai mail.uns.ac.id, tapi menggunakan entah itu Gmail dan seterusnya. Ya, jadi akhirnya kita tidak lagi di penalti di skor untuk openness-nya. Ya, nah jadi ini beberapa case dulu ya gitu. Nah, itu yang untuk yang openness ya. Sekarang untuk yang excellent ya, untuk excellent. Nah ini yang kesulitan bagi kita. Ini sulit sekali bagi kita ya. Bagi UPN veteran itu ini nanti akan sulit sekali karena ini kaitannya dengan jumlah paper yang disitasi di Scopus yang dimiliki oleh institusi tersebut kan gitu. Apakah masuk ke dalam top 10% atau tidak? Saya kasih ilustrasi di sini ya. Ini UNS ya. Ini UPN ya, UPN ya. Ini saya ini barusan ini saya sorted ya papernya di Scopus di UPN ya. Yang paling tinggi citasinya ya kan, yang paling tinggi citasinya itu hanya disitasi 48 kali ya saat ini itu. Jadi ini sangat jauh kalau dianggap akan masuk di dalam top 10% ya kan gitu ya. Kok bisa Pak? Ini saya kasih bandingannya ya, saya kasih bandingannya. Bandingannya di UNS ya. Di UNS itu top cited-nya ya, top cited-nya itu adalah 3.519 ya. Jadi satu paper itu sudah disitasi 3.519 kan gitu ya. Bandingkan dengan ini gitu 48 ya. Jadi yang excellent atau yang indikator research tadi ya. Ya, ini menurut saya sih untuk saat ini kita mungkin tidak akan dulu bermain di situ karena itu berjangka panjang kan gitu ya. Yang namanya citasi itu ya kita nggak bisa instan lah gitu. Dan ini apalagi citasi di Scopus ya, bukan citasi di Google Scholar gitu ya. Jadi agak sangat berat untuk kita bisa compete di situ ya. Jadi maka kalau kita lihat tadi ya, nah ini yang di top 200-an itu semuanya excellent rank-nya itu di angka 7.212 semua kan ya, karena memang sangat susah bagi mereka gitu ya. Mohon maaf misalnya Universitas Majalengka apa iya punya paper di Scopus yang masuk dalam top 10% cited kan susah sekali ya di disiplin apapun lah gitu ya. Nah, itu untuk yang excellent ya. Padahal ini 40% gitu ya, 40% ya. Jadi kita kemungkinan besar akan susah untuk itu ya, untuk merebut di excellent itu akan susah ya, karena itu jangka panjang ya, tidak mudah untuk itu. Ya, saya kasih ilustrasi tadi nih ya. Jadi most top cited-nya di UPN itu di Scopus itu paper ini ya, paper Public System Cell Research dan Terapi ini baru disitasi 48 ya, bandingkan dengan ini ya. Dan ini baru UNS ya, belum mungkin UI atau mungkin yang lainnya ya. Jadi ini 3.519 ya top cited-nya gitu ya. Jadi itulah mengapa ranking excellent-nya di paling bawah kan gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi itu untuk excellent. Nah, sekarang untuk yang visibility ya atau popularity ya. Nah, intinya cuma gini aja ya untuk yang visibility itu ya. Saya mungkin jelaskannya gini ya, daripada menggunakan buka Alexa dan seterusnya, saya jelaskan gini. Ini itu sebenarnya mengukur ya kan seberapa populer website ini, impact-nya kan gitu. Nah, ini ukurnya dengan apa sih? Dengan seberapa banyak yang kemudian refer kepada websitenya UPN Veteran Jakarta ya. Jadi ini itu sebenarnya skornya 50% ya kan. Nah, sekarang adalah bagaimana cara untuk membuat webnya UPN itu
populer dan disitasi oleh banyak website lainnya kan gitu, ya kan? Nah, satu cara ya jelas mungkin bisa jadi menggunakan repository ya, repository. Yang kedua menggunakan apa? Menggunakan media ya, media. Jadi misalnya gini loh, UPN membuat acara event yang bagus gitu, terus kemudian beritanya dikasih ke media, terus media suruh nulis ya, kemudian nah ditulis ya sumbernya adalah websitenya UPN ya, www.upnvj.ac.id misalnya gitu ya. Jadi kan itu berita online tuh ya kan, nah dia akan ke content ke situ gitu ya. Nah kemudian apalagi yang misalnya apa namanya ya, di medsos juga seperti itu ya, diviralkan gitu ya, berita-beritanya UPN itu diviralkan atau apapun lah, pencapaian-pencapaian apapun ya kan. Nah kemudian di bawah itu kasih sourcesnya, webnya UPN dan seterusnya. Jadi kalau orang akan merefer itu akan ketulis di dalam tulisan dia di berita atau apapun lah, bahwa sumbernya adalah dari websitenya UPN kan gitu ya. Jadi ini ngukur sebenarnya seberapa banyak backlink apa subnet ya yang merefer ke websitenya, domainnya UPN kan gitu. Nah, tetapi saya nggak tahu sistem normalized dan weighted dia, saya nggak tahu. Apakah misalnya gini ya, sederhananya itu gini. Apakah kalau kemudian yang mensitasi misalnya Reuters misalnya, itu nilainya lebih tinggi kalau dibanding dengan misalnya website lokal misalnya, saya nggak tahu ya. Jadi dia punya algoritma tersendiri untuk kemudian memformulasikan penghitungan untuk yang visibility ini ya. Tapi dia jelas dia ngambil datanya dari Ahrefs sama Majestic kan gitu ya. Jadi itu untuk yang visibility ya. Jadi apa namanya? Nah, kemudian ini kami pernah dulu saya pernah membuat simulasi ini. Kami pernah membuat simulasi ini ya. Nah, jadi gini ya, salah satu cara untuk kemudian bisa mohon izin saya sebentar angkat telepon sebentar. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, jadi salah satu yang bisa dilakukan juga itu adalah gini, ya, meminta dosen-dosen kita itu, ya dosennya UPN itu untuk aktif di sosial media peneliti terutama, ya, misalnya ResearchGate, Akademia dan seterusnya, ya, membuat akun di sana kemudian aktif ya. Jadi misalnya punya tulisan apa diposting di sana, ya kan, kemudian, nah, apa? Di bawah itu kasih deh ya, kasih di situ sources-nya ya. Jadi misalnya oh paper saya barusan terbit di ini gitu. Nah, kemudian dikasih di situ ya linknya apa namanya, linknya UPN kan gitu ya. Jadi di repositorinya UPN kan gitu ya. Nah, kemudian lagi adalah apa ya, Wikipedia ya. Ya, Wikipedia itu juga penting ya. Kemudian membuat konten di Wikipedia yang sourcesnya itu berasal dari domainnya UPN kan gitu ya. Jadi ini beberapa cara menggunakan social network untuk kemudian meningkatkan jumlah apa namanya visibility atau popularity dari website kita ya. Jadi apa namanya, ini untuk meningkatkan visibility ya. Jadi ini 50% ya. Saat ini mungkin UPN sudah lumayan ya, kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini UPN itu sudah di 5.391 kan. Jadi sebenarnya sudah relatif cukup lumayan di sini ya, tapi masih bisa dipaksa lah, dipush lagi lah gitu ya. Bagaimana branding UPN itu ya, terutama
itu tadi ya, meminta dosen untuk kemudian membuat akun di ResearchGate, akademia, aktif di situ, memposting papernya dan seterusnya, yang itu link ke websitenya, repositorinya UPN misalnya gitu-gitu ya. Jadi itu strateginya. Kemudian bagaimana mengaktifkan Wikipedianya UPN, yang itu sumbernya banyak merefer pada domainnya UPN dan seterusnya ya. Itu, nah kemudian juga ya, orang itu seringkali ingin apa namanya membuat merefer pada konten-konten sekarang itu yang berbau kaitannya dengan SDGs ya, kaitannya dengan environment dan seterusnya. Itu salah satu apa namanya cara untuk meningkatkan visibilitas kita ya. Buat konten mengenai SDGs, tetapi yang itu lokal apa ya, lokal konten ya, tetapi berkaitan dengan SDGs misalnya gitu ya. Jadi istilahnya adalah global ya. Jadi global lokal kan gitu ya. Jadi websitenya itu harus kaya ya kan, agar itu kemudian banyak di refer orang kan gitu ya. Jadi maka kita harus cari konten-konten yang itu banyak diminati orang saat ini kan gitu ya. Jadi terus kemudian ya jelas bahwa ya dibuat aja websitenya, saya nggak tahu ya, mungkin sudah ya. Jadi dibuat yang apa namanya bilingual ya, antara yang bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Tetapi pastikan bahwa yang bahasa Inggris itu bahasa Inggrisnya bagus ya. Jadi maksudnya bisa dibaca lah kira-kira. Jadi bukan translatean dari mesin dari Indonesia ke Inggris ya kan gitu ya. Jadi benar-benar diedit lah kira-kira seperti itu ya. Terus kemudian jangan lupa setiap hari berita itu mungkin berapa 4-5 berita setiap hari itu harus terupload ya, di berita-berita yang bagus lah gitu, yang apa namanya mendorong orang untuk kemudian mensitasi itu gitu ya kan ya. Ya misalnya yang berita misalnya UPN membuat temuan baru dalam hal apa gitu misalnya ya, dan seterusnya, atau mahasiswanya dapat penghargaan dari mana kayak gitu-gitulah. Itu di apa namanya diupload di webnya aja beritanya secara cepat kan gitu ya. Tapi kalau mungkin yang berita-berita yang ya tidak begitu penting ya, misalnya kegiatan Dharma Wanita, mohon maaf gitu ya, nggak usah lah gitu. Apa namanya yang tapi yang anu aja, yang itu akan menarik orang untuk refer ke situ gitu ya. Jadi kemudian kerjasama dengan media itu penting ya, kerjasama dengan media. Saya nggak tahu wakil rektor berapa yang memayungi itu, tetapi saya kira penting sekali gitu ya. Jadi setiap kita kirim press release ke media, dia akan refer, dan di bawahnya jangan lupa ditulis sources-nya dari website UPN gitu, ya. Nah itu beberapa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan visibilitas kan gitu ya. Nah saya akan tunjukkan ya yang terkait dengan profil Google Scholar-nya ya. Nah ini bisa belum ya, sorry. Ini bisa dilihat ya di sini, ini bisa dilihat ya, bisa ya Mbak ya, atau siapapun ya. Screen saya bisa ya, oke, bisa ya, oke. Nah kalau saya misalnya ya tulis uns.ac.id ya kan di Google Scholar ya. Nah, maka akan keluar profilnya UNS ya, 11 Maret University, ya kan? Nah, di situ akan keluar ya, siapa aja yang masuk, yang apa namanya, yang individu yang masuk di situ kan gitu, ya. Sekarang udah nggak ada lagi yang tadi ya, jurnal atau departemen atau apapun udah nggak ada lagi, ya. Oke. Nah, sekarang coba deh saya ketik upnvj.ac.id, ya. Nah, itu belum punya di situ, ya. Belum ada profilnya, ya. Nah, ini yang paling immediately harus dipunya ini kan gitu, ya. Harus punya ya kan. Kemudian yang kedua adalah masing-masing dosen, semua dosen lah diwajibkan untuk memiliki profil di Google Scholar dengan email resmi institusi UPN, ya. Ya. Itu cara pertama untuk kemudian apa? Biar skornya yang di apa namanya? Yang di openness tadi bisa naik ya, gitu, ya. Kenapa UPN skornya 0 yang di openness ya? Karena itu dia nggak punya profil, belum punya profil gitu, ya, ya, gitu ya. Jadi itu cara pertama dulu, ya. Cara pertamanya segera mungkin itu membuat profil UPN Veteran Jakarta di Google, ya kan. Nah, kemudian dosen-dosennya tuh, dosen-dosennya saya nggak tahu ya. Mungkin sudah tapi belum menggunakan emailnya resmi juga mungkin bisa jadi ya. Jadi dosen-dosennya semua diminta membuat profil di Google Scholar dengan akun email resmi UPN Veteran ya Jakarta ya. Jadi itu yang pertama dulu. Kalau itu sudah dilakukan, itu jelas nanti akan naik signifikan itu Pak Satria. Percaya dengan saya akan naik signifikan. Kemudian yang kedua yaitu tadi kita bermainnya yang di visibility ya.
aktifkan semuanya ya secara terstruktur ya. Berita setiap hari diupdate mungkin 4-5 berita, kemudian website bahasa Inggrisnya diperbaiki ya dan seterusnya, mengikuti yang Indonesia ya dengan konten yang banyak ya. Kemudian dosen diminta aktif di medsos, peneliti, kemudian Wikipedia-nya ya, banyak konten di Wikipedia yang refer ke UPN dibuat dan seterusnya ya. Itu akan kemudian meningkatkan yang visibilitas ya, yakin, karena itu yang kami lakukan selama ini gitu ya, dan kami melesat jauh di yang di visibilitas ya, sampai dengan kami bisa di 418 dunia untuk visibilitas kan gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk memulai diskusi ya. Monggo silahkan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ya, apa namanya, terkait dengan metodologi ataupun kemudian strategi dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu lagi, saya lihatkan yang di Scopus ya. Saya lihatkan yang di Scopus. Oke. Mohon maaf ya, satu lagi ya, saya lihatkan di Scopus ya. Nah, ini mohon maaf ya. Apa namanya? Jumlah papernya Scopusnya UPN itu masih sekitar 200 sekian gitu tadi, mana tadi 293 kalau nggak salah ya. Nah, ini ya. Posisinya itu baru 293 jumlahnya ya. Posisinya 146 Indonesia ya. Di Indonesia itu di urutan 146. Nah, kemudian kalau kita lihat di situ ya. Nah, kalau kita klik di sini ya. Nah, ini tadi ya, jumlah citasinya masih kecil sekali ya. Yang paling besar itu citasinya baru 48 ya. Kemudian 24, 22 dan seterusnya ya. Jadi masih relatif kecil sekali ya. Nah, bagaimana caranya agar kemudian ya ini harus ya, harus dimulai gitu ya. Bukan secara shortcut sih memang untuk ini ya, tetapi coba dimulai bagaimana agar memiliki paper-paper yang highly cited kan gitu ya. Ini untuk apa ya, paling tidak untuk yang skor yang excellent atau yang research study itu tidak di posisi paling bawah lah, kira-kira begitu. Jadi mungkin ada 1-2 paper yang masuk dalam top 10% ya, itu mungkin skornya tidak lagi di paling bawah gitu ya. Kalau paling bawah itu berarti skornya di situ 0 gitu. Jadi nggak ada satupun paper yang dia masuk dalam top 10% di 27 disiplin gitu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Prof. Irwan. Izin ambil alih, Prof. Dari Prof. Irwan sudah selesai disampaikan. Dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan dulu terlebih dahulu? Izin Ibu Retna. Ya, monggo Mas. Ya, selamat sore Prof. Saya Sigit Pradana dari UPTIK Prof. Yang kemarin sempat bertemu juga sebelumnya. Oh ya, silakan Mas Sigit. Ya, monggo Mas. Ya. Tadi saya lihat itu untuk Google Scholar yang institusi ya Prof. Itu baiknya menggunakan email yang mana dan ranahnya itu di unit yang mana ya Prof? Misal itu di LP2M atau di LP3M atau seperti apa ya Prof kalau di UNS? Sementara itu dulu Prof. Terima kasih. Terima kasih Mas Sigit ya. Kami kerjasama dua Mas. Jadi antara UPTTIK dengan LPPM ya, LPPM Riset ya, lembaga penelitian ya. Karena apa? Karena LPPM itu kaitannya dengan Sinta ya. Tetapi kalau pendaftarannya profil Google Scholar-nya itu menggunakan dari TIK ya. Tetapi update di Sintanya itu yang nekel adalah di LPPM ya. Tapi kalau yang mendaftarkan di Google Scholar ya berarti UPTTIK ya. Gitu Mas. Ya. Terima kasih Prof. Baik, baik Bapak Ibu ada lagi? Mbak Retna izin saya mau monggo Pak. Konsul. Prof. Irwan ini kebetulan
tadi saya menyimak yang visibility ya Prof ya. Nah, visibility itu kan tadi kalau saya tidak salah menangkap bagaimana berita atau apapun itu yang nantinya itu mengutip sumbernya dari web UPN ya Prof ya. Nah ini kebetulan di sini ada teman-teman Humas. Siapa ya Humas yang mewakili? Ini ada namanya Humas tapi yang mewakili siapa ya? Saya Bapak. Halo, Assalamualaikum. Ini ada Mbak Disa. Iya dan Mbak Safir. Oke. Nah ini mungkin Prof Irwan bisa ininya konkretnya begitu Prof. Mungkin teman-teman di Humas masih bingung karena di kami berita-berita itu kebetulan dikelola oleh Humas begitu. Nah ini kalau saya lihat Humas kita sudah punya berbagai media sosial begitu ya. Nah kan tadi misalnya ada dari Facebook kemudian di-linkkan ke website kita begitu ya Prof ya. Nah ini mungkin Prof bisa memberikan penjelasan lebih lanjut supaya ini teman-teman di Humas ke depan semua berita-berita itu yang ada di medsos itu bisa di-linkkan bahwa sumbernya berasal dari webnya universitas kita. Demikian Prof. Oke, ya terima kasih. Jadi visibilitas itu intinya cuma gini sebenarnya. Seberapa banyak konten ya yang itu merefer pada webnya UPN kan gitu, ya kan? Nah, kita kan harus melakukan strategi untuk itu ya, Mbak Satria ya. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah itu ya. Jadi satu ya, update berita setiap hari ya kan. Setiap hari berita itu update ya di website dan juga dibuat rilisnya. Rilis itu dikirim ke media ya kan, dikirim ke media, di bawahnya ditulis sumbernya, linknya yang ada di websitenya UPN gitu. Jadi misalnya berita mengenai Bu Retna dapat penghargaan apa gitu ya. Terus kemudian bawahnya ditulis apa namanya linknya kan gitu, linknya di webnya UPN Veteran, kasih ke media. Nah dia nanti kan akan nulis berita di medianya. Nah di bawah dia akan tulis ya, sumbernya dari websitenya atau info lebih lanjut di websitenya UPN kan gitu. Ya kan itu satu cara ya. Cara yang lainnya adalah yang kedua tadi ya mengaktifkan medsos ya. Setiap berita itu ditulis di apa namanya diupload di misalnya Instagram, Facebook apa. Nah, di bawahnya ditulis ya, sources-nya adalah berasal dari link-nya yang ada di websitenya UPN ya. Jadi biar itu merefer kepada websitenya UPN gitu ya. Bawah itu loh, bawah itu gitu ya kan ditulis ya. Jadi apa namanya? Biar itu merefer ke situ. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, cara yang lain adalah repositori, mengaktifkan repositori. Kemudian menggunakan repositori itu untuk kemudian bermedia sosial peneliti. Ya, contoh misalnya, Pak Satria barusan publish paper nih misalnya, ya kan? Nah, papernya itu ditaruh di repositorinya. Kalau itu memang berbayar ya abstraknya aja kan nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian Pak Satria di ResearchGate misalnya menuliskan bahwa I have just been published a paper bla 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 kan gitu. Terus kemudian papernya link papernya itu di apa namanya ditulis di bawahnya kan gitu ya repository.upnvj apa kan gitu kan. Nah, jadi kalau orang mau lihat ya di situ kan gitu ya. Jadi terus kemudian yang keempat ya strategi lainnya adalah membuat konten-konten di media di apa namanya di Wikipedia yang itu sumbernya merefer pada UPN ya websitenya UPN gitu ya dan berbagai cara lain lah strategi lain gitu. Intinya adalah bagaimana agar banyak banyak apa namanya website yang dia merefer atau banyak apapun lah berita dan seterusnya yang merefer pada websitenya UPN kan gitu ya. Jadi intinya cuma seperti itu untuk visibilitas itu ya. Teman-teman Humas bisa lah mengolah itu gitu ya. Intinya adalah bagaimana agar setiap konten kita itu akan merefer pada berita yang ada di web atau apapun konten yang ada di websitenya UPN kan gitu ya. Jadi itu strategi untuk meningkatkan visibilitas ya itu gampang, ini bisa dilakukan lah gitu ya, bisa dilakukan ya. Jadi tidak hal yang sulit gitu ya, beda dengan yang tadi yang indikator research tadi atau excellence tadi ya, itu ya nggak bisa kita shortcut apapun lah gitu ya, karena ya itu jangka panjang gitu ya. Begitu Pak Satria.
Satu lagi Prof lupa, di sini juga Oh, hadir teman-teman dari operator website di fakultas. Nah, apakah webnya fakultas ini atau informasi apapun yang ada di fakultas itu bisa mendukung yang tadi, yang di universitas begitu ya. Kalau bisa mendukung, ininya seperti apa gitu Prof ya, apa perannya itu seperti apa gitu Prof. Oke, Makasih ya. Prof. Terima kasih Pak Satria. Ya, jadi nggak hanya main domain sebenarnya. Jadi nggak hanya yang homepage utamanya, tetapi subdomain apapun di situ yang menggunakan upnvj.ac.id itu di-counted kan gitu. Ya, jadi misalnya webnya Fakultas Ekonomi ya, kebetulan ada berita apa gitu-gitu, terus kemudian di-refer oleh suatu media tertentu ya. Kemudian bawahnya sumbernya adalah dari feb.upnvj.ac.id itu juga sudah meningkatkan nilai Pak gitu ya. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman di fakultas juga ya. Jadi saya nggak tahu kalau repositori itu di fakultas atau tersentral di universitas kan. Kalau di kami repositori itu di masing-masing fakultas ya. Jadi kalau misalnya dosen fakultas A ya repositorinya di webnya fakultas A kan gitu. Tetapi tetap pakai subdomainnya UNS kan gitu. Jadi kalau misalnya dia upload dia menulis di misalnya akademia.edu ya, misalnya dia aku barusan publish nih. Kalau kamu mau mau lihat detailnya papernya, nah klik di sini kan gitu ya. Jadi nah itu salah satu strategi agar banyak yang merefer kepada domain kita kan gitu. Tidak harus main homepage-nya, tapi semua yang masuk di dalam subdomainnya juga nggak apa-apa gitu. Ya, begitu Pak Satria. Ya. Prof, izin ini kali ya, Prof, buka satu punya fakultas gitu, Prof. Ya, silakan. Atau punyanya universitas saja, Prof. Monggo silakan. Humas boleh deh, Humas ya. Sasa? Iya, izin Kakak sebentar ya. Aku coba izin share Coba screen sebentar. yang punya UPN VJ-nya. Sambil nunggu boleh tanya dulu. Silakan. Terima kasih. Selamat sore Prof, ya kabarnya. Baik. Izin Prof untuk ini aja Prof, menegaskan kembali tadi penjelasan yang tadi, poin pertama yang 50% dulu ya Prof, yang visibility ya Prof. Tadi kan dijelaskan jumlah tautan luar yang mengarah ke situs web, ya Prof. Nah pertanyaan ini webnya domain utama atau bisa dengan subdomain ya Prof? Misalnya kita punya UPN bisa subdomain Pak. Tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak harus yang main domainnya, tapi bisa subdomainnya. Jadi bisa subdomainnya fakultas atau pusat studi atau apapun lah gitu ya, gitu Pak. Kalau sistem backlink Prof, apakah bahasa hashtag selain backlink tadi ya Prof yang mengarah ke situs, bahasa hashtag termasuk kena visibility Prof? Kalau dari yang dia tulis kan Pak, itu tidak. Tetapi saya yakin bahwa kita menggunakan hashtag itu juga akan membuat visibilitasnya menjadi meningkat gitu ya. Jadi hashtagnya misalnya UPNVJ terus apa gitu ya. Karena nanti bisa jadi orang akan kemudian ya searching UPNVJ dan seterusnya kan gitu Pak ya. Dan kemudian kalau dia nulis berita dia akan tulis sumbernya dari sini kan gitu ya. Jadi nggak apa-apa, apapun bisa intinya cuma gini, kita mau mempopulerkan websitenya UPN kan gitu ya. Jadi cara apapun silahkan dilakukan sepanjang itu akan meningkatkan popularitas atau impact dari websitenya gitu ya. Tetapi kalau hashtag saya tidak lihat itu sebagai direct yang dia ukur di dalam measurement dia. Tetapi saya kira itu indirectly dia akan meningkatkan itu gitu ya. Begitu Pak. Ya. Ini punten mulai satu lagi Prof. Kalau tadi kan jurnal itu lebih baik menggunakan alamat email yang bukan UPNVJ ya Prof, karena ada jalan tengah antara akreditasi dan sistem volumetrik. Kalau sekarang kan ada publikasi artikel misalnya oleh mahasiswa gitu Prof. Apakah mahasiswa dibolehkan juga membuat skular atas verifikasi email UPNVJ gitu? Kalau di UNS dibolehkan Pak. Jadi kami bolehkan karena
itu biasanya digunakan mahasiswa untuk ini, Pak, untuk Pak Nur ya. Pak Nur juga ketemu saya beberapa waktu yang lalu kan, waktu itu ya. Nah, saya ingat gitu. Ya, jadi ini Pak Nur ya, mahasiswa itu kami buatin ya @student.uns.ac.id untuk kalau dia mendaftar PKM ya. Mahasiswa itu loh, ya kan. Dan juga untuk aktivitas dia di SSO ya, di apa namanya? UNS kan gitu, di sistemnya UNS kan gitu ya. Jadi kita buatin dia ya. Dan dia kita bolehkan untuk membuat akun di Google Scholar dengan @student.ac.id, ya. Jadi nggak apa-apa. Tetapi hati-hati ya, kadang mahasiswa itu nggak tahu, jadi maka dia kemudian papernya punya orang lain itu dimasukin ke punya dia, gitu-gitu kan, ya. Jadi kalau itu nggak kelihatan sih nggak apa-apa gitu ya. Saya takutnya nanti kalau gitu ketahuan sama si Webometric, kemudian itu di penalti kan malah repot gitu, Pak. Ya, ya. Jadi apa namanya, kalau 1-2 mahasiswa tiba-tiba dia nulisin apa namanya, ngambil papernya dari orang lain gitu, saya kira nggak ketahuan ya, dia belum mendeteksi itu ya. Tetapi kalau sebanyak gitu ya kan, misalnya tiba-tiba satu orang mahasiswa UPN namanya A misalnya, tiba-tiba citasinya bisa 100.000 gitu lah, itu mungkin bisa jadi unusual kan gitu ya, bisa jadi kemudian akan terdeteksi ya gitu ya. Gitu Pak Nur ya. Nggih, matur nuwun Prof. Irwan. Monggo Pak. Ya, jadi itu harus segera dilakukan segera ini ya. Jadi dalam waktu apa ini kan masih ada Maret April ya, itu ditata yang Google Scholar profile-nya ya. Itu paling urgent saat ini Pak Satria. Jadi membuat profile Google Scholar-nya UPN di Google ya kan, terus kemudian meminta dosen-dosen untuk kalau yang sudah punya, kalau masih pakai Gmail suruh mengganti email verifikasinya menggunakan emailnya UPN ya gitu. Terus kemudian kalau yang belum punya ya diminta mendaftar, kalau perlu daftarin gitu deh gitu ya. Jadi karena dia 310 loh ya, 310 kan. Jadi cukup signifikan gitu ya Pak Nur ya. Jadi nanti akan menjadi seperti ini. Saya kasih contoh ya teman-teman ya. Mohon izin share screen ya. Belum share screen ya. Jadi saya share screen ya. Jadi saya tulis misalnya nama saya Irwan Trinugroho ya. Nah, verified emailnya kan di sini kan, di staff.uns.ac.id ya. Ya, jadi pastikan menggunakan ini ya. Ya, menggunakan email apa namanya, domainnya gitu ya. Jadi nanti di dalam profile Google Scholar-nya si UPN ya. Jadi semua yang menggunakan domainnya itu akan terkonten di situ kan gitu ya. Bisa dipahami ya. Ya. Ini immediately yang harus dilakukan ya. Kalau ini dilakukan, paling tidak saya yakin ya ini akan tembus di angka UPN itu, walaupun riset masih di paling bawah, ini akan tembus di mungkin di sekitar ya di bawah 200 lah, mungkin sekitar 170, 180 dengan asumsi yang visibilitasnya masih tetap ya, tetap itu di angka 5.000 sekian itu sudah akan bisa ke di bawah 200 kok gitu di Indonesia ya. Itu harus immediately harus dilakukan segera ya. Ya. Jadi itu yang apa namanya, yang saya kira segera mungkin dilakukan, dan itu otomatis nanti akan kemudian meningkatkan itu. Ya. Sambil kemudian itu tadi yang visibility ya gitu. Ya. Monggo silakan yang lainnya. Baik, Prof. Tadi dari yang masalah sekuler ya, Prof ya. Paling saya pengen itu sih, Prof. Melihatkan gitu ya, kalau dari webnya UPNVJ sendiri di universitas itu untuk yang masalah tadi upload apa berita-berita itu loh, Prof. Seperti apa sih gitu sumber yang harus dimasukkan source-nya UPNVJ gitu, dan selama ini apakah yang sudah diupload oleh universitas kami ini belum ada source-nya gitu. Pengen mau melihat itu sih. Mungkin boleh dari Humas ditampilkan dulu supaya bisa dilihat. Izin terlampir Bapak Ibu, Kakak untuk website dari Humas. Ya, boleh sah dibuka yuk. Ya, apakah sudah terlihat di layar? Sudah. Punten Kak, untuk di bagian mananya ini untuk rilis berita dari kami. Diklik dulu ya, Prof. Bukan, gini. Bukan yang ininya, tetapi gini.
untuk setiap berita ini kan dibuat rilis ke media ya, Mbak ya? Betul, Prof. Nah, pada saat menyerahkan rilis ke media itu, kan di bawah ditulis tuh, ya, link sumbernya ini. Coba diklik ini, Mbak, LL Dikti Wilayah 3 ini, coba deh. Paling atas, yang berita paling awal itu. Klik aja. Nah, di atas itu kan ada alamatnya tuh, upnvj.ac.id, berita, bla 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 kan gitu, ya kan? Nah, ketika mengirimkan berita kepada media, ya kan? Nah, pastikan di bawah di rilisnya itu ditulis itu loh, sumber, ya kan? Ini kan gitu. Oh iya, paham Prof. Paham, Jadi ya? Paham Prof. Jadi kami juga di setiap media yang kerjasama dengan UPN pasti kami juga mengirimkan link ke mereka. Jadi nanti mereka mencantumkan, dan harusnya juga etika dari jurnalis itu juga sudah memahami harusnya ya Prof, untuk selalu mencantumkan sumber dari kami gitu. Ya betul Mbak, betul ya. Jadi pastikan bahwa setiap berita yang dirilis ke media itu dicantumin di bawahnya linknya kan gitu. Jadi nanti kalau media merepost ya berita itu di medianya dia, maka dia akan tulis ya sumbernya dari apa kan gitu ya. Baik Prof. Ya gitu ya Mbak ya. Saya kira bagus sudah dilakukan kan gitu ya. Oke baik, sudah ya Prof. Berarti tinggal intensitasnya aja diperbanyak gitu ya. Ya. Jadi setiap hari berapa lah gitu, 5 atau berapa buat rilis, kirim ke banyak media gitu. Media itu diopeni kan gitu ya. Jadi apa, kirim terus, jadi biar dia membuat banyak berita dan itu refer ke domainnya UPN kan gitu. Ya. Kalau itu eksesif seperti itu nanti akan banyak sekali ya web yang akan link ke website domainnya UPN kan gitu. Ya. Gitu, Bu. Begitupun dengan fakultas ya Prof ya. Misalnya fakultas mengadakan kegiatan sudah dirilis di webnya fakultas, universitas juga merilis kembali nggak apa-apa ya Prof? Tergantung kalau itu polisinya ya. Karena kalau itu nanti tabrakan gitu, saya nggak tahu pembagiannya ya. Nanti dibuat aja apa namanya aturannya di universitas ya. Jadi kalau di saya gitu, kalau di UNS kira-kira begini. Ya, yang saya terapkan kira-kira begini. Jadi silakan fakultas membuat berita, ya kan? Nah, universitas itu akan memilih berita mana dari fakultas yang itu masuk ke webnya UNS. Nah, gitu. Jadi, tapi kalau rilis ke media, kami ambil yang dari websitenya universitas gitu. Ya. Tetapi kan support beritanya juga dari fakultas itu sebenarnya. Ya. Betul Prof. Siap, izin Prof dan Bapak Ibu, berikut kalau untuk berita fakultas memang sudah include di website universitas, cuman memang ada bagiannya tersendiri begitu. Ini untuk berita universitas seperti Bapak Ibu lihat di layar, dan untuk fakultas ada di bawahnya. Berita khusus fakultas. Jadi nanti kami bisa langsung diklik saja nah di sini. Tapi memang betul seperti informasi dari Prof Irwan yang kami selalu share ke media itu adalah lebih banyak memang berita-berita yang lebih krusial begitu, yang punya nilai atau punya value yang kami info ke media yang bekerja sama dengan kami seperti itu. Oke, terima kasih Sasa. Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu yang lain, monggo jika ada yang mau ditanyakan. PR terbesar UPN tadi ya Prof ya, membuat profil sekulernya ya Prof ya, karena belum ada, nanti insya Allah saya progres dengan Mas Sigit ya, bagian TIK, dan nanti dibantu maintenance oleh LPPM. Begitu ya Prof ya. Dan kita pastikan ya, kalau yang saya catat tadi beberapa upaya yang harus dilakukan ya, khususnya untuk para dosen dan juga UPN VJ sendiri, selain memastikan ya Prof ya, jadi memang harus ada pendataan apakah semua dosen yang memiliki sekuler itu Google Scholar-nya itu sudah menggunakan source-nya itu atau domainnya adalah email UPN VJ. Baik, nanti PR saya dengan Mas Fajar atau bagian LPPM untuk mendata dan memastikan ya email Google Scholar-nya. Selanjutnya seperti sosial media tadi ya Prof ya,
kita baru membuat Wikipedia memang Prof. Jadi semoga dengan adanya hal-hal yang sudah dibuat sekarang, insya Allah nanti di bulan Juli ya Prof, semoga bisa meningkatkan peringkat dari Weibo itu sendiri Prof. Sudah clear sih Prof. Ya, nanti kalau sudah, Bu Mika, 1 bulan dari sekarang, mungkin nanti coba deh ketemu lagi dengan saya, Siap. tim intinya aja, nanti kita cek ya, coba gitu. Ya, jadi apakah sudah ada progres atau belum gitu, nanti saya cek ya, gitu ya. Jadi mungkin sebulan atau setelah Lebaran lah kira-kira gitu, nanti coba kita cek gitu. Jadi pokoknya kita harus memastikan betul bahwa itu sudah ready ya, yang terutama yang profile Google Scholar-nya itu dan juga konten di dalamnya. Jadi maksudnya dosen-dosennya udah menggunakan verified emailnya UPN atau belum gitu ya. Nanti setelah Lebaran lah kita konsolidasi lagi. Yeah. Ya, jadi seperti tadi ya Prof, yang Prof sudah buka, misalnya punya UNS itu sudah include dosen-dosen yang punya sekuler, emailnya juga email universitas begitu ya Prof ya? Iya, semuanya sudah email universitas ya. Gitu. Oke, Mas Sigit dari TIK ada tambahan Mas Sigit? Cukup Ibu. Oh, baik. Dari Humas, Sasa ada lagi? Cukup Mbak Retna, kebetulan Mbak Sasa lagi ke luar. Oh, siap. Dari LPPM, Mas Fajar? Cukup. Baik, Pak Satria? Soalnya dari kemarin masih penasaran Prof, Webometrik kan orientasinya kita selalu kepikirnya tetap web apa sih gitu kan. Nah sekarang sudah clear ya, tinggal aksi dari kita semua untuk bisa meningkatkan tadi ya salah satu atau beberapa strateginya. Baik, Pak Satria, ada tambahan lagi Bapak? Saya cukup. Cukup Terima kasih ya. Prof Irwan. Sudah clear ya Pak ya? Baik, Prof Irwan, monggo ada tambahan lagi Prof? Presentasi saya tadi saya posting di chatbox ya Bu. Ya. Okay. Masih proses kayaknya, proses loading. Iya. Kalau enggak nanti saya WA ke Bu Ratna nggak apa-apa. Ya. Siap Prof. Matur nuwun ya Prof, untuk sharing sessionnya gitu ya Prof ya, mohon untuk dibina terus UPN VJ dan nanti kita untuk yang progres Webometrik kita ketemu lagi setelah Lebaran ya Prof ya. Baik, matur nuwun. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Sekian untuk sharing session atau audiensi mengenai pemetaan data Webometrik. Insya Allah apa yang sudah tadi disampaikan kita akan aksi dibantu dengan TIK, Humas dan juga LPPM ya Bapak Ibu dan Bapak Ibu semua yang ada di fakultas. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Irwan dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mohon izin pamit. Matur nuwun Prof Irwan. Terima kasih Prof. Bapak Ibu terima kasih. Pak Warek, Bu Warek terima kasih.